Mungkin bisa langsung presentasi kali, Wid. Kelompok 4, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dinda dan teman-teman yang sudah hadir. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 4 terdiri dari Casipah, Dini Ernawati, Linda Nurdiati, Ani Farida, Nindi Nintias, Nurul Arofah, Uut Krisyanti, dan saya sendiri Widya Trisnawati akan mempresentasikan modul 7 tentang keluarga dan kelompok acuan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, slide selanjutnya, tolong diganti slide selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas KB1 tentang keluarga dan rumah tangga. Yang A, keluarga dan studi perilaku konsumen. Lingkungan yang paling dekat dengan konsumen adalah keluarga, karena sebagian besar konsumen tinggal dengan keluarga. Keluarga berpengaruh besar pada konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk dan jasa. Untuk alasan utama pentingnya mempelajari keluarga dari segi perspektif perilaku konsumen. Yang pertama itu pembelian berbagai macam produk dan jasa dilakukan oleh beberapa konsumen yang mengatasnamakan sebuah keluarga. Misalnya, itu keputusan pembelian rumah biasanya melibatkan suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Contohnya, membeli barang-barang rumah tangga seperti meja, kursi, kompor, peralatan dapur, dan kegiatan keluarga seperti liburan, memilih sekolah untuk anak, dan menentukan jadwal resepsi pernikahan anak juga menjadi keputusan bersama. Yang kedua, keputusan pembelian dipengaruhi oleh anggota keluarga lainnya meskipun pembelian dilakukan oleh seorang anggota atau individu. Contohnya, itu seorang ibu membeli makanan dan minuman untuk keluarga setelah meminta pendapat anggota keluarga lainnya. Slide selanjutnya itu yang B tentang arti keluarga dan rumah tangga. Keluarga dan rumah tangga memiliki kesamaan dan perbedaan arti. Yang pertama, keluarga diartikan sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan ikatan perkawinan, darah atau keturunan, dan adopsi yang tidak selalu tinggal bersama dalam satu rumah. Sedangkan rumah tangga memiliki arti yang lebih luas, di mana keluarga menjadi bagian dari rumah tangga. Menurut BPS tahun 2009, ada dua jenis rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga biasa. Itu individu atau kelompok tinggal di sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan makan bersama di satu dapur. Contohnya, yaitu orang yang tinggal bersama istri dan anaknya. Yang kedua, keluarga yang terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur. Asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu segmen. Contoh yang lain, pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri, serta anggota rumah tangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya. Lalu yang kedua itu rumah tangga khusus, yaitu orang yang tinggal di asrama, yang tinggal di rumah asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yayasan atau lembaga. Nah, sedangkan rumah tangga khusus yang tidak tercakup dalam Susenas BPS yaitu selanjutnya yaitu anggota rumah tangga atau ART. ART adalah sebuah orang yang
semua orang yang biasanya tinggal pada suatu rumah tangga, baik berada di rumah saat penjajahan maupun sementara tidak ada. Untuk jumlah anggota rumah tangga dapat terdiri dari satu orang. Jumlah anggota keluarganya terdiri dari minimal 2 orang. Selanjutnya yang C, rumah tangga keluarga bukan keluarga. Rumah tangga keluarga adalah sebuah rumah tangga yang antar anggota memiliki ikatan karena hubungan perkawinan, darah, atau adopsi. Adopsi yang terdiri dari rumah tangga keluarga adalah satu, rumah tangga suami dan istri, yang kedua, rumah tangga suami, istri, dan anak-anaknya, yang ketiga, rumah tangga suami dan istri dan anak-anaknya yang tinggal di rumah tangga yang berbeda, yang keempat, rumah tangga orang tua tunggal, baik ayah saja atau ibu saja, yang kelima, rumah tangga lainnya atau saudara kandung atau anggota keluarga lain yang tinggal bersama dalam satu rumah. Lalu yang kedua, rumah tangga bukan keluarga adalah sebuah rumah tangga yang antar anggota tidak memiliki ikatan oleh hubungan perkawinan darah dan adopsi. Yang terdiri dari rumah tangga bukan keluarga. Yang pertama, rumah tangga yang dihuni oleh seorang pria sendiri. Yang kedua, rumah tangga yang dihuni oleh seorang wanita sendiri. Yang ketiga, rumah tangga yang dihuni oleh 2 orang atau lebih yang tidak terikat oleh hubungan keluarga. Selanjutnya membahas tentang slide selanjutnya. Selanjutnya membahas tentang jumlah rumah tangga. Rumah tangga pria adalah rumah tangga yang dikepalai oleh seorang pria, sedangkan rumah tangga wanita adalah rumah tangga yang dikepalai oleh seorang wanita. Misalnya, dalam budaya Indonesia, seorang pria dalam keluarga seringkali langsung menyebut dirinya sebagai kepala rumah tangga. Jika tidak ada pria dewasa yang tinggal di rumah tangga, maka wanita akan menjadi kepala rumah tangga atau jika mengklaim dirinya sendiri sebagai kepala rumah tangga. Contohnya seperti yang dijelaskan di tabel. Berdasarkan data yang tersaji, mayoritas rumah tangga di Indonesia adalah rumah tangga keluarga. Rumah tangga yang dikepalai pria lebih banyak dibandingkan keluarga lengkap dan keluarga yang dikepalai wanita janda. Persentase rumah tangga yang dikepalai pria mencapai 94,01% dari total rumah tangga keluarga. Sementara itu, rumah tangga bukan keluarga lebih banyak terdapat pada rumah tangga wanita dibandingkan pria, dengan persentase sebesar 7,83% dari total rumah tangga bukan keluarga. Berdasarkan perspektif pemasaran, rumah tangga memiliki arti yang lebih penting dibandingkan keluarga, karena rumah tangga merupakan unit konsumen yang membutuhkan berbagai produk barang dan jasa, baik rumah tangga, keluarga, maupun bukan keluarga. Mereka membutuhkan produk furniture, peralatan rumah tangga, kendaraan, dan alat-alat elektronik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Slide selanjutnya. Yang kedua, jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga menentukan jumlah dan pola konsumsi barang dan jasa. Pemasar juga perlu mengetahui jumlah rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga secara keseluruhan. Lalu jumlah anggota rumah tangga menggambarkan jumlah penduduk sekaligus perbedaan gaya hidup dan pola konsumsi rumah tangga. Contohnya, ini saya kasih contoh dulu ya. Contohnya, dilihat dari distribusi presentasi kepala rumah tangga menurut kelompok umur berdasarkan data BPS tahun 2013. Menunjukkan bahwa jenis rumah tangga di Indonesia berdasarkan kelompok umur kepala rumah tangga paling banyak dikepalai pria dengan presentase terbesar terdapat pada kelompok umur 45 sampai 59 tahun atau 99,39%. Itu bisa dilihat contohnya itu di modul perilaku konsumen. Slide selanjutnya
akan dibacakan oleh Denny Ernawati. Halo? Oh, terima kasih, Kak. Oh, iya, udah. Oh, terima kasih. Ini saya melanjutkan presentasi dari Kak Widya. D. Peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian. 1. Inisiator. Inisiator adalah anggota keluarga yang memiliki ide atau gagasan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk. B. Pemberi pengaruh atau influencer, anggota keluarga yang selalu diminta pendapatnya mengenai suatu produk atau merek yang akan dibeli dan dikonsumsi. C. Penyaring informasi atau gatekeeper adalah anggota keluarga yang menyaring semua informasi yang masuk ke dalam keluarga tersebut. D. Pengambil keputusan adalah anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk memutuskan pembelian. E. Pembeli atau buyer adalah anggota keluarga yang membeli suatu produk atau yang diberi tugas untuk melakukan pembelian. F. Pengguna atau user, anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk dan jasa. Inisiator itu, sebentar, saya jelaskan. Inisiator atau yang memiliki gagasan dari ide itu biasanya kalau dalam keluarga itu biasanya anak muda. Terus kalau kayak pengambilan keputusan nih biasanya itu orang tua, dan pengguna atau user itu biasanya ya orang tua, orang yang sudah tua gitu. Lanjut, Kak. Beberapa pertanyaan dalam menyusun strategi pemasaran produk dikemukakan oleh Peter dan Olson 2010. Apakah produk dibeli untuk digunakan seorang anggota keluarga atau digunakan bersama oleh semua anggota keluarga? 2. Apakah produk dibeli oleh dana seorang anggota keluarga atau oleh dana keluarga? C. Apakah harga produk sangat mahal sehingga keluarga harus mengorbankan untuk tidak membeli produk lain? Apakah anggota keluarga cenderung tidak setuju dengan nilai produk tersebut? Jika iya, apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi konflik? Apakah produk cenderung digunakan oleh lebih dari satu atau satu atau anggota keluarga? Jika iya, apakah perlu memodifikasi produk agar sesuai untuk orang-orang yang berbeda? Siapa anggota keluarga yang mempengaruhi pembelian media apa, dan pesan apa yang dipakai untuk membujuk mereka? Apakah ada toko tertentu yang lebih disukai oleh berbagai anggota keluarga atau berbagai keluarga pada pasar yang akan dituju? Kak, lanjut, Kak. Peran suami dan istri dalam pengambilan keputusan keluarga. Beberapa model pengambilan keputusan produk oleh sebuah keluarga. 1. Istri dominan dalam mengambil keputusan. 2. Suami dominan dalam mengambil keputusan. 3. Keputusan autonomi adalah salah satunya dapat memutuskan pembelian tanpa harus bertanya kepada pasangan. Keputusan bersama-sama memutuskan pembelian. Biasanya ini kalau keputusan bersama itu saling bermusyawarah jika akan membeli sesuatu barang. Keputusan autonomi itu adalah keputusan yang jika membeli suatu barang itu tanpa bertanya pada pasangannya. Contoh kayak membeli barang dengan nominal kecil
Tahap keputusan keluarga. 1. Pengakuan masalah. 2. Mencari informasi. 3. Evaluasi alternatif. 4. Keputusan akhir. Kak, lanjut, Kak. Kak, lanjut. Udah. F. Siklus hidup keluarga. Definisi siklus hidup keluarga adalah tahap-tahap yang dijalani oleh sebuah keluarga dengan semakin meningkatnya usia anggota keluarga. Siklus hidup keluarga itu terdiri dari masa lajang, menikah, memiliki anak, membesarkan anak, anak keluar dari rumah atau pindah, orang tua sendiri tanpa anak, dan pasangan tua. Ini seperti proses kehidupan yang awalnya itu masih lajang, terus menikah, memiliki anak, membesarkan anak, lalu kalau anak tersebut udah mandiri atau memiliki pasangan itu biasanya keluar dari rumah. Terus orang tua sendiri tanpa anak itu biasanya anaknya cuma satu, jadinya kalau dia pergi dari rumah kan jadi tanpa anak. Kalau pasangan tua itu biasanya bersama pasangannya hidup sampai tua. Lanjut, Kak. G. Wanita sebagai konsumen. Wanita Indonesia memiliki pendidikan yang semakin tinggi, serta memiliki pekerjaan dan karir yang semakin baik, sehingga peranan mereka di keluarga menjadi semakin penting dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan pendidikan yang dicapai oleh wanita memberikan kesempatan kerja untuk memperoleh bidang pekerjaan yang lebih baik, sehingga akan memperoleh pendapatan yang lebih baik pula. Meningkatkan pendapatan yang diperoleh wanita maka berimplikasi terhadap meningkatnya pula daya beli oleh wanita untuk membeli suatu produk dan jasa yang dibutuhkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Linda. Terima kasih. Iya, Kak Erna, terima kasih. Ya, teman-teman, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi untuk selanjutnya, yaitu studi Lause mengidentifikasikan 4 jenis ibu, yaitu yang pertama adanya June Cleaver Sexual, yang artinya perempuan tradisional yang tinggal di rumah. Yang kedua, tek perang, yang artinya perempuan yang terpaksa bekerja dan memiliki merek-merek terkenal. Yang ketiga, bahu kuat, yaitu perempuan dengan pendapatan rendah yang optimis terhadap masa depan dan mencoba merek-merek baru. Dan yang keempat, mother of intervention, yaitu perempuan yang menikmati peran sebagai ibu dan bekerja dengan suami yang aktif dalam urusan rumah tangga. Dan yang selanjutnya ada H, yaitu sosialisasi anak sebagai konsumen. Itu keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat bagi setiap anggota keluarga. Adapun fungsi utama dari keluarga adalah untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia sebagai seluruh anggotanya, terutama anak-anak. Di dalam terdapat juga fungsi untuk menjadikan anak sebagai seorang konsumen. Untuk Belder 2008 menyatakan bahwa pola komunikasi keluarga juga terkait dengan pengaruh anak pada proses pengambilan keputusan. Adapun kategori pola komunikasi dalam keluarga menurut Soham, Ross, dan Bakir 2004. Yang pertama, orang tua dengan kemajemukan, yaitu mendorong ekspresi ide anak, pengaruh besar dari anak. Yang kedua, orang tua konsensual, yaitu mendorong anak untuk mencari keharmonisan tetapi dipengaruhi oleh anak. Yang ketiga, adanya orang tua protektif, yaitu percaya ibu tahu yang baik, mengharapkan persetujuan anak. Untuk yang selanjutnya, sosialisasi orang dewasa sebagai konsumen, yaitu menurut Schiffman dan Kanu 2010 menyatakan bahwa proses sosialisasi konsumen tidak hanya terjadi pada masa kanak-kanak, tetapi berlangsung sepanjang hidup. Contohnya adalah penyesuaian pasangan baru menikah dengan pasangan
setengah baya yang pindah. Untuk adapun denah dari model proses sosialisasi menurut Schiffman dan Kanuk 2010, yaitu mempengaruhi dua, yaitu yang pertama mempengaruhi nilai-nilai dasar dan perilaku, itu mempengaruhi agama, keterampilan individu, cara berpakaian, etika, sopan, santun, motivasi belajar, pekerjaan, karir, norma perilaku konsumen itu juga mempengaruhi dalam anggota keluarga lainnya, terus terutama pada anak muda. Yang kedua itu adanya mempengaruhi sikap dan perilaku yang lebih ekspresif, yaitu misalnya gaya, fashion, fast, in, out, perilaku konsumen yang diterima. Itu juga terpengaruh oleh biasanya teman-teman dan anak muda. Terus selanjutnya adapun gambar 7.2 yaitu model sosialisasi konsumen women and women dan minors. Misalnya itu ada status sosial, perilaku sosialisasi, proses belajar, hasil. Di dalam status sosial itu terdapat status sosial ekonomi, jenis kelamin, umur, kelas sosial, agama yang mempengaruhi perilaku sosialisasi, yaitu media, anggota, keluarga, teman dekat, guru. Dan untuk proses belajar itu adanya model, penguatan, tahap, pengembangan kognitif, dan untuk hasilnya itu adanya konsumen yang bersosialisasi. Untuk yang set selanjutnya akan diteruskan oleh Kak Nurul. Kak Nurul, silahkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya mengenai kriteria kemiskinan rumah tangga. Di Indonesia terdapat dua lembaga pemerintahan yang menentukan batas kemiskinan sebuah keluarga atau rumah tangga. Lembaga penentu standar kemiskinan nasional yang pertama ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN. BKKBN melihat kemiskinan berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga. Kemudian, Badan Pusat Statistik atau BPS melihat kemiskinan berdasarkan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar atau basic approach rumah tangga. Lalu, ada lagi yang lembaga penentu standar kemiskinan dunia, yaitu yang pertama dari World Bank, yang melihat standar kemiskinan itu dari pendapatan per kapita, yaitu $1,25 sampai $2 per hari. Yang kedua ada Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, program pembangunan UNDP, menggunakan indikator HDI atau Indeks Pembangunan Manusia. Saya jelaskan sedikit ya, yang untuk HDI-nya tadi. HDI menggunakan beberapa kriteria dalam mengukur peringkat suatu negara, diantaranya adalah harapan hidup saat kelahiran, tingkat melek huruf orang dewasa, rataan lama sekolah, daya beli per kapita, indeks usia harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. Selanjutnya, ini kegiatan belajar 2, yaitu tentang kelompok acuan dan perilaku konsumsi. Kelompok acuan adalah kumpulan dari 2 atau lebih orang-orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Kelompok acuan ini akan mempengaruhi proses pembelian dalam 2 hal, yaitu mempengaruhi pembelian yang dibuat oleh konsumen, dan antar anggota kelompok itu sendiri seringkali membuat keputusan bersama-sama sebagai sebuah kelompok. Misalnya, kelas bersama-sama sepakat untuk pergi keluar kota ke tempat tertentu, mungkin juga bersama keluarga ya.
Kelompok di mana konsumen akan menjadi anggota kelompok ini akan mempengaruhi perilaku pembelian dan konsumsi dari konsumen tersebut. Selanjutnya. Ada kategori kelompok acuan. Yang pertama ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang anggotanya terikat dengan sebuah organisasi. Misalnya mahasiswa jurusan manajemen dan mahasiswa jurusan gizi masyarakat. Jadi mahasiswa ini terikat dengan suatu universitas ya, atau karyawan yang terikat dengan perusahaan. Lalu ada informal. Informal itu tidak mempunyai organisasi secara tetap. Seperti grup arisan atau grup pengajian dan kelompok belajar yang sifatnya itu informal. Lalu yang kedua ada kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer itu interaksinya secara langsung, kemudian ikatan emosionalnya sangat kuat ya. Seperti kalau dalam kelompok primer ini keluarga, di mana dalam suatu hubungan keluarga itu terdapat interaksi secara intens. Kemudian di dalam keluarga itu pastinya saling mengenal satu sama lain ya. Lalu ada sekunder. Sekunder itu kontak tatap mukanya lebih jarang, ikatan emosionalnya lebih longgar. Misalnya seperti koperasi di mana merupakan sebuah organisasi yang dimiliki dan digerakkan oleh beberapa orang yang membantu perekonomian rakyat. Lalu ada kelompok aspirasi dan inisiasi. Pada kelompok aspirasi itu kelompok yang melihat keinginan untuk mengikuti norma, nilai maupun perilaku orang yang lain yang ingin dijadikan kelompok acuannya. Misalnya ketika anak-anak muda zaman sekarang lebih banyak mengikuti style Korea ya, karena kebanyakan anak-anak muda itu suka K-pop. Lalu yang kedua ada inisiasi. Inisiasi ini sekelompok orang yang menghindari berasosiasi atau terkait dengan kelompok lain dengan acuannya. Jadi ada kelompok acuan yang tidak mau ada anggota kelompok lain. Misalnya itu seperti kelompok keagamaan ya, di mana kelompok keagamaan yang satu tidak mau tercampur atau bersosialisasi dengan kelompok agama yang lain karena berdasarkan prinsip dan ajarannya saja sudah berbeda. Lalu selanjutnya, Kak. Pengaruh kelompok acuan, terdapat 3 faktor yang membuat orang untuk mengikuti orang lain atau untuk kelompok acuan. Yang pertama ada pengaruh normatif, yaitu mendorong seseorang untuk mengikuti kelompok acuannya karena perasaan wajib dan rasa bersalah jika tidak mengikuti. Seperti misalnya orang tua ya yang menyuruh kita untuk ini, kalau kita tidak kerjakan ya pasti ada perasaan bersalah. Ataupun bos ya, kita sebagai karyawan saat kita diberi arahan bos seperti ini tapi kita tidak mengerjakannya dengan sama, itu pasti akan memunculkan perasaan bersalah. Lalu ada pengaruh ekspresi nilai. Ketika kelompok acuan mempengaruhi individu melalui ekspresi nilai seperti menunjukkan kesuksesan melalui kepemilikan barang mewah. Nah, kita sebagai BMI tentunya kalau sudah dapat gaji, kadang terdapat acuan secara tidak langsung ya. Kalau sudah jadi PMI sukses itu harus punya rumah bagus, punya mobil, dan punya barang bermerek ya. Tapi mungkin tidak semuanya, tapi sebagian pasti ada. Lalu ada pengaruh informasi. Ketika seorang konsumen mencari informasi dari orang lain tentang produk yang ingin dibelinya. Nah, misalnya saya sebagai konsumen, karena saya memiliki masalah mungkin pada kulit yang berjerawat, saya akan berkonsultasi pada teman saya yang lebih ahli dalam skincare atau dia lebih berpengalaman ya. Selanjutnya, Kak.
Ada kelompok acuan yang terkait dengan konsumen. Yang pertama ada kelompok persahabatan, kelompok belanja, kelompok kerja, kelompok maya, kelompok pegiat konsumen, dan kelompok selebriti. Nah, di kelompok persahabatan ini misalnya teman dan sahabat itu bisa mempengaruhi dalam suatu pembelian barang. Misalnya kita sama-sama pergi ke suatu toko, kamu beli ini loh, ini tuh bagus. Nah, nanti jadi kita tuh ikut terpengaruh untuk membeli produk atau barang yang disarankan oleh teman kita. Lalu ada kelompok belanja. Kelompok belanja ini bisa 2 atau lebih konsumen yang berbelanja bersama pada waktu yang sama yang sering mempengaruhi. Misalnya itu pembelian alat elektronik ya. Ada konsumen yang lainnya juga berbelanja dan dari obrolan tersebut mereka mengetahui si konsumen ini lebih tahu spesifikasi produk tersebut dibandingkan dengan si misalnya salesnya atau si penjaga tokonya. Lalu ada kelompok kerja, terbentuk dari 2 atau lebih dari beberapa orang yang bekerja di tempat atau perusahaan lembaga yang sama. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain dalam pemilihan dan konsumsi beragam produk. Lalu kelompok maya, konsumen seringkali mengakses informasi yang dibutuhkan saat mengambil keputusan ketika memilih dan membeli produk barang yang memanfaatkan informasi dari teman di dunia maya. Lalu ada pegiat konsumen. Kelompok ini sering memberi informasi yang banyak untuk mengarahkan konsumen mengkonsumsi barang dengan jasa yang benar. Lalu ada kelompok selebriti. Kelompok acuan lain yang seringkali digunakan dalam komunikasi pemasaran. Seperti teman-teman bisa lihat di modul halaman 7.45 ya. Di situ terdapat tabel selebriti atau artis sebagai bintang iklan dari berbagai produk ya. Misalnya Wardah, selebritinya ada Dewi Sandra. Kemudian ada Kakao Talk, Zoya. Terus ada Dove, yang artisnya itu Maya Estianti. Lanjut, Kak. Kemudian ada komunikasi lain. Komunikasi lisan, maaf. Kekuatan dari kelompok acuan terletak pada komunikasi lisan. Seringkali orang marketing menyebutnya komunikasi dari mulut ke mulut. Seseorang sering mencari pendapat dari orang lain jika mereka kurang informasi, menghadapi produk kompleks atau tidak bisa mengevaluasi produk. Mereka memilih mengikuti pendapat orang yang dianggap memiliki akreditasi kuat, mudah dihubungi, atau memiliki hubungan dekat. Komunikasi lisan dapat terjadi antara individu dan melalui hubungan seperti suami istri atau orang tua dan anak. Baik, presentasinya sekian dan jika ada teman-teman yang memiliki pertanyaan ya, silakan. Jadi untuk tempat dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Dina. Terima kasih kelompok 4. Oke. Kita mempelajari keluarga dan kelompok acuan ya. Teman-teman ada yang mau bertanya dulu untuk kelompok 4? Ini maaf ya, Ibu. Untuk kelompok 4 ini banyak poin-poin penting yang terlewat tidak ditulis gitu. Contohnya gimana Mbak Ina? Seperti contohnya itu dalam syarat utama mencapai kesejahteraan seluruh keluarga itu poin-poinnya 8 poin itu tidak dituliskan. Ya. Ada fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih. Itu yang fungsi-fungsi itunya tidak
ikut sertakan. Kemudian pengertian dari tadi itu kan ada sosialisasi, dan sosialisasi itu tadi pengertiannya tidak disebutkan juga. Kemudian dari model proses sosialisasinya faktor latar belakangnya tidak dijelaskan, dan yang melakukan sosialisasi serta proses belajar. Kemudian sudah cukup itu, Bu. Makasih. Kelompok 4 mungkin mau ditanggapi dulu. Ya, Bu, selamat sore, saya tanggapi. Tetap gini, Mbak, maaf gini. Sebab kalau saya tulis semua dari PPT, kalau saya buat PPT, saya tulis semua poin-poin yang ada di situ. Sama saja saya tulis seperti di modul. Jadi cuma poin-poin yang inti yang saya tulis. Gitu. Iya, bukan masalah itunya, Kak. Menurut saya itu poin penting loh. Itu kan syarat utama. Itu kan kita juga harus cuma poinnya aja fungsi keagamaan gitu. Tidak, kita harus bisa menjelaskan sendiri, nggak harus itu. Jadi itu yang poin penting yang terlewat menurut saya. Iya, menurut sampean. Tapi kan kita pun ada pertimbangan juga gitu kan dari kitanya. Jadi kan menurut saya itu poin seperti poin keagamaan itu kan nggak begitu. Itu kan sub dari poin dari kan yang kita tulis poin-poin utamanya. Kan seperti poin keagamaan dan lain sebagainya itu kan sub-sub poinnya gitu Mbak. Itu mungkin dari saya. Mungkin ada teman yang mau nambahkan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ina untuk sarannya ya. Itu tadi masukan dari Mbak Ina, ada poin-poin yang mungkin bisa dipertimbangkan menurut Mbak Ina itu. Oke, terima kasih untuk sarannya. Oke, ada pertanyaan lain? Itu tadi dari Mbak Ina kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, oke. Teman-teman kelompok lain ada yang mau bertanya atau mungkin saran juga? Oke, jadi hari ini kita mempelajari tentang keluarga gitu ya. Nah, jadi lingkungan yang paling dekat dengan konsumen itu adalah keluarga. Dan dalam beberapa keadaan itu konsumen tidak bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya, karena ada pengaruh dari lingkungannya, salah satu keluarga. Jadi keputusan pembelian dipengaruhi oleh anggota keluarga meskipun individu yang memakainya gitu. Jadi perlu juga manajer ini mempelajari tentang keluarga. Itulah inti dari yang pembahasan hari ini. Contohnya nih, kalau untuk apa ya? Pembelian apa yang biasanya kalian dipengaruhi teman atau saudara atau orang tua gitu? Pembelian apa? Coba kasih contoh. Kalau saya itu Bu, pembelian baju pasti ada pengaruh dari keluarga dan teman. Apa Mbak? Beli apa? Baju Bu, baju. Baju? Beli baju itu juga dikasih saran sama keluarga gitu ya? Ya, kan harus pakai sedangkan saya kan nggak suka. Oke, boleh. Ya, beli baju pun bahkan Mbak Nanik itu dapat saran dari keluarga gitu. Atau mungkin untuk pendidikan. Biasanya kan untuk pendidikan itu siapa ya yang lebih dominan ya? Orang tua kali ya. Untuk pendidikan biasanya orang tua yang kasih saran-saran, yang kasih masukan gitu kan. Atau mau beli tanah, atau mau beli rumah gitu kan. Itu biasanya bukan hanya individu itu sendiri yang mengambil keputusan. Bisa dia minta pendapat dari orang tua, atau dari suami, istri, atau bahkan minta pendapat anak gitu. Jadi itulah pentingnya kita juga mempelajari lingkungan konsumen itu, yaitu keluarganya gitu. Siapa yang berpengaruh? Oke, ini untuk rumah tangga, saya rasa jelas. Nah, yang ini, peranannya. Bagaimana peranan anggota keluarga dalam mengambil keputusan gitu ya. Jadi dalam peranan ini,
ada 6. Ada sebagai inisiator, sebagai influencer, sebagai gatekeepers, pengambil keputusan, buyer, dan user gitu. Jadi dalam satu kali pembelian, itu peranannya itu bisa berbeda-beda. Contohnya nih, mau membeli mobil. Contohnya mau membeli mobil ya. Jadi anggota keluarga punya ide. Contohnya anaknya punya ide, anaknya yang cowok udah gede gitu kan. Dia membuat inisiasi. Dia bilang, "Ma, gimana kalau kita beli mobil?" gitu kan. Lalu ada anggota keluarga lagi yang memberikan pendapat. Lalu papanya bilang, ya udah kita beli mobil merek Tesla gitu. Lalu mungkin ada lagi mamanya bilang jangan Tesla lah, nanti cari mengecas baterainya agak susah kalau misalkan kita di daerah-daerah yang tidak banyak stasiunnya. Lalu dia sarankan untuk beli merek Honda mungkin. Lalu ada anggota keluarga yang menyaringnya, misalkan anaknya yang perempuan bilang dia kasih Beli informasi Fuso. lagi tentang gimana? Nyaranin beli Fuso, Bu. Iya. Lalu terakhir mengambil keputusan setelah dikasih info-info bagaimana tentang Tesla, bagaimana Honda, bagaimana Mercy dan lain-lain mungkin dari anak perempuannya. Lalu akhirnya mengambil keputusan. Lalu papanya bilang, "Oh ya udah kalau gitu kita beli merek Mercy aja, beli mobil Mercy gitu ya, Mercedes gitu." Lalu akhirnya dibeli, yang bayarnya itu pembelinya itu yang bayar siapa yang bayar? Mamanya atau papanya? Biasanya yang bayar siapa ya? Bapaknya lah yang Yang punya bayar ya. duit, Bu. Lalu dibayar sama bapaknya. Lalu yang menggunakan usernya itu ya anaknya laki-laki tadi gitu kan. Atau mungkin seluruh keluarga usernya gitu. Jadi masing-masing ayah, ibu, saudara itu punya peranan dalam mengambil keputusan untuk membeli satu mobil. Tadi ya itu masih pembelian satu mobil gitu. Jadi ada peranan inisiator, ada pemberi pengaruh, ada penyaring informasi. Nah, beginilah untuk peranannya pada umumnya begitu. Walaupun mungkin ada lebih kurangnya lah dari sini. Nah, jadi untuk seperti itu kita bisa lihat contohnya untuk pembelian mobil gitu ya. Berarti kalau membuat marketingnya, perusahaan itu perlu mempertimbangkan bagaimana marketing ini dilakukan untuk keluarga juga. Jangan hanya pada satu individu. Bagaimana marketing yang tepat untuk orang tua, bagaimana marketing yang tepat untuk keluarga gitu ya. Jadi mereka tahu karena dalam pengambilan keputusannya kita punya banyak pengaruh gitu. Ada peranan masing-masing gitu dalam keluarga. Kalau misalkan kalian kuliah kemarin siapa yang mempengaruhi kalian? Maksudnya siapa aja yang berpengaruh dalam keputusan kalian kuliah di UT? Diri sendiri, Bu. Nggak ada info ke keluarga gitu? Tidak. Info keluarga, saya mau kuliah gitu kan. Nggak ada info ke keluarga, saya mau kuliah, terus mungkin ada masukan, pilihannya di mana gitu. Ada info ke keluarga, ada rundingan juga. Ya biasanya kalau hal-hal jangka panjang gini, hal-hal jangka panjang, hal-hal yang lebih mahal, benda-benda atau barang yang lebih mahal, itu biasanya kita banyak rundingnya ya, diskusinya, ambil keputusan gitu. Biasanya seperti itu, walaupun ada hal-hal kecil pun kita diskusi sama keluarga seperti handphone gitu kan, mungkin hanya berdiskusi sama kakak gitu. Saya mau beli ini, menurut kamu gimana? Lalu dia kasih pengaruh, dia bilang, janganlah beli Xiaomi, kemarin teman aku pakai. Itu dia bisa peranannya menjadi pemberi pengaruh gitu kan. Kamu mending beli Samsung aja, itu dia sekarang kameranya itu lebih bagus daripada iPhone dan segala macam gitu. Nah, di sini untuk peranan itu ya, dia katakan ada beberapa model pengambilan keputusan produk dalam sebuah keluarga. Yang pertama, dia itu ada yang istri dominan dalam mengambil keputusan. Ada yang suami lebih dominan dalam mengambil keputusan gitu. Contohnya, biasanya istri dominan mengambil keputusan itu untuk barang-barang apa ya? Rumah tangga, Bu.
Ya, barang-barang rumah tangga biasanya ibu-ibu lah ya. Dialah yang putuskan mau beli rinso merek apa, mau beli mesin cuci merek apa, mau beli oven, air fryer merek apa gitu kan. Kalau suami biasanya dia mengambil keputusan untuk barang-barang jenis apa? Elektronik seperti TV, seperti Atau itu, otomotif, seperti saya, lain. Nah. motor. Lalu ada juga kondisinya itu keputusan otonomi. Jadi salah satunya dapat memutuskan pembelian tanpa harus bertanya kepada pasangannya gitu. Jadi dalam beberapa konteks ya dia nggak perlu tanya sama pasangannya, dia beli saja gitu. Lalu ada juga keputusan bersama-sama memutuskan pembelian. Kira-kira kalau kondisi kalian saat ini, kalian sendiri ataupun mungkin dalam keluarga itu gimana tuh? Apakah kalian lihat istri yang dominan mengambil keputusan atau suami yang dominan mengambil keputusan? Atau mungkin nomor 4? Gimana nih kalau kalian sendiri? Istri yang dominan Bu kalau sekarang. Oh, istri yang dominan. Berarti Istri, Bu, Mbak Nani yang dominan. Iya. Oke. Menurut survei. Pernah menemui nggak kalau anak yang lebih dominan? Kalau anak ada Pak yang lebih dominan. Nemui pernah saya. Anak teman saya. Bu Dina nggak ada suaranya. Aduh, saya capek komat kami. Oke, tapi tadi saya sampaikan bahwa yang bagus itu nomor 4 ya, ketika keputusan itu dilakukan bersama-sama, keputusan pembelian, karena di sana ada komunikasi dan peranan dua peranan, ya kan, peranan A dan B gitu. Tapi yang 1 sampai 4 ini yang manapun itu ya disesuaikan dengan lifestyle dan gaya karakter keluarga juga, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kayak kalau memang selagi nomor 1 bagus untuk keluarganya ya nggak masalah juga sebenarnya. Oke, nah di sini disebutkan wanita. Jadi saat ini perlu di-highlight bahwa wanita itu sudah banyak yang berkarir gitu ya. Wanita Indonesia memiliki pendidikan yang semakin tinggi dan memiliki pekerjaan dan karir yang semakin membaik. Dengan tren seperti ini, pemasar harus melihat kalau wanita berkarir, dia butuh apa gitu. Apa yang akan mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-harinya atau untuk peranan barunya gitu. Jadi kita bisa melihat trennya, oh berarti mereka kalau istrinya berkarir juga biasanya mereka itu akan membutuhkan apa gitu kan. Yang pasti standarnya itu bukan lagi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga saja, tapi dia sudah butuh hal-hal untuk pekerjaannya, mungkin pakaian-pakaian dia untuk berkarir dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa melihat tren ya, bagaimana tren saat ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya kelompok acuan.
Biasanya kalian itu kalau mau beli sesuatu barang itu, siapa acuan kalian? Misalnya beli baju gitu. Kalau saya mak saya. Orang tua ya berarti ya. Oke. Ya. Ada nggak yang acuannya artis gitu kan? Dia kalau Blackpink pokoknya Korean Lovers dia pakai apa dia beli. Terus atau mungkin siapa sekarang idola-idola Indonesia itu siapa? Mama Gigi mungkin ya. Dia pakai bando apa orang pada beli, dia pakai baju apa orang pada beli gitu ya. Jadi ada yang menjadi acuan. Nurutin dia jadi miskin, Bu. Tapi jangan semua. Tapi mungkin beberapa gaya-gaya tertentu gitu ya. Mungkin bando-bandonya Mama Gigi gitu. Kalau dulu ada sampai nama barangnya itu apa ya kemarin bando kalau nggak salah bando Mama Gigi gitu. Jadi mereka jualnya pun nama barang itu bando Mama Gigi gitu. Padahal sebenarnya bukan itu namanya, cuman karena mereka membuat itu tren atau mengacu kepada orang tertentu. Tapi yang pasti di sini kita mau melihat kelompok acuan gitu. Jadi kita konsumen ini bisa mengacu kepada kelompok formal atau informal gitu. Tapi dia punya inspirasi, dia mengikuti orang tertentu gitu. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh pemasar. Makanya pemasar ini bisa lihat kalau misalkan dia banyak fansnya atau banyak pengikutnya, di mana pengikutnya ini fanatik gitu kan, akan mengikuti apa yang dia pakai, itu biasanya kalau udah banyak fansnya atau banyak followersnya itu paling nggak dijadikan brand ambassador. Karena apa? Nanti pengikut-pengikut dia ini akan mengikuti dia karena dia sebagai acuannya dalam hari-harinya gitu. Mulai itu dari pemakaian shampoo, dia pakai shampoo apa juga bahkan diikuti, dia pakai sepatu apa juga bisa diikuti gitu kan. Jadi yang pasti di sini pemasar bisa melihat siapa kelompok acuannya konsumen ini gitu. Kalau kalian mungkin adalah pastinya ya, selain orang tua mungkin ada juga artis-artis yang kalian ikuti atau sebagai acuan kalian. Kalau saya siapa ya? Ada sih tapi nggak terkenal, tapi saya lihat dari TikTok aja. Saya lihat dia bagaimana cara berpakaian gitu kan, bagaimana baju-baju gayanya gitu. Oke. Yaitu untuk materi hari ini. Jadi pada intinya adalah kita itu mempelajari perilaku itu bisa dari individunya sendiri dan juga dari keluarganya secara keseluruhan. Jadi kita mempelajari keluarga karena mereka ini adalah lingkungan paling dekat kepada konsumen. Dan kita bisa melihat bagaimana lifestyle atau tren dalam keluarga dan ini menambahkan informasi untuk manajer atau perusahaan juga. Jadi memang sebenarnya kalau kita belajar perilaku konsumen itu bukan hanya individunya saja, keluarganya pun kita lihat gitu gimana kondisinya. Oke. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang topik kita? Jadi materi kita hari ini tidak sulit ya. Kalau gitu latihan dulu lah. Saya buat kalian latihan dulu. Ini nih. Kalian buat konteks dalam pembelian sesuatu, lalu buat peranannya masing-masing.
Maksudnya gimana, Bu? Coba kalian latihan, saya kasih exercise dulu ya latihannya. Kalian buat konteks dalam pengambilan keputusan, lalu buat peranan masing-masing ini. Ada 6 peranan. Langsung jawab, Bu. Dikirim di grup aja kali ya. Di grup kita. Jadi ini tugasnya per grup. Materi kita sudah selesai sampai di sini. Kalian latihan dulu. Nanti jam 3. Iya, jam 3 PM lah ya. Jam 3 WIB. Itu diupload di grup aja. Oke? Coba di screenshot dulu masing-masing. Masing-masing grup nanti upload di ini ya, di grup WA kita. Jawabannya, peranan pengambilan keputusan dengan masing-masing 1-6 ini. Deadline-nya jam 3 WIB atau jam 4 Taiwan dan Hong Kong saya kurang tahu. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalian bisa diskusi di sini, di kelas ini, atau kalian diskusi online, atau grup WA langsung diskusi masing-masing di grupnya, nggak masalah. Tapi yang pasti nanti di-upload di grup, dikirim di grup aja, itu jam 3 WIB, jam 3 WIB. Maaf Bu, mau tanya. Jadi itu diuraikan semuanya Bu, dari. Jadi kalian buat konteks keadaan dalam pembelian, mau membeli apa, lalu buat peranannya masing-masing. Misalkan siapa inisiatornya, misalkan temannya sebagai inisiator, siapa pemberi pengaruhnya gitu. Jadi sebuah narasi gitu ya, narasi, lalu bagikan peranannya masing-masing dalam membuat keputusan itu. Contohnya tadi mau makan ramen gitu kan, atau mau makan malam, siapa inisiatornya, siapa pemberi pengaruhnya, mungkin dia memberi pengaruh opsi-opsi restoran yang mau dikunjungi gitu. Apakah sudah jelas? Untuk per kelompok ya Bu, ini ya Bu? Iya, per kelompok. Kalian bisa bahas di kelas ini juga, nanti saya leave aja, tapi nanti tugas apa? Sekitar 30 menit boleh lah itu. 20 menit lah, nggak lama kan kerjakannya. Masing-masing kelompok udah tahu kan tugasnya kan dari screenshot tadi? Udah. Oke. Saya tunggu jawabannya jam 3 di grup kita. Ayo. Kalian kalau mau diskusi di grup di Teams juga boleh, atau kalian diskusi di luar juga boleh. Kalau untuk pelajarannya materi hari ini kita sudah selesai sampai di sini. Tinggal kerjakan latihannya tadi aja. Oke, terima kasih semuanya. Saya tunggu jawabannya untuk peranan pengambilan keputusan ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu.